Shalom Pak Yaya, di Alkitab khususnya di Wahyu banyak kata mahkota. Nah, mohon penjelasannya ini Pak. Apakah memang ini mahkota yang nyata atau seperti apa sih Pak? Jadi kenapa di Wahyu banyak kitab banyak kata mahkota? Ya. Itu sebetulnya tidak, ya memang banyak, karena kalau kita membaca itu ada lima ayat yang dipakai di sana mahkota. Mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, segala macam itu ada istilah dipakai di sana. Jadi mahkota itu pada zaman dulu adalah, kalau di perjanjian lama ya, itu kan dikenakan kepada imam besar, raja, ratu yang dilantikan. Ya. Tapi kemudian pada zaman perjanjian baru, itu di perjanjian lama ya, sudah ribuan tahun yang lalu. Di perjanjian baru itu ada dua yang dipakai antara raja dan ratu, memang iya. Tapi juga mahkota itu juga dipakaikan kepada orang yang disebut pahlawan atau menjadi pemenang. Oke. Ya, dan biasanya yang dijadikan mahkota itu serangkaian bunga yang bagus sekali, indah, yang dipakai seorang pemenang. Ya, misalnya menang pertandingan, menang atau ya olahraga. Di Yunani dulu kan banyak olahraga toh. Ya. Jadi kalau mereka menang, yang berhasil dalam pertandingan, maka akan diberikan hadiah. Oke. Ya, di situ. Nah, itu mereka berbaris. Yang menang-menang tadi kan, lalu dikasih mahkota. Kalau sekarang dikasih medali lah kalau orang. Itu kan. Ya. Nah, kita mengingat juga Yesus pernah dikasih mahkota berduri. Ya, itu simbol ejekan toh, raja toh. Tapi pakai mahkota duri. Jadi kembali kalau di Wahyu itu kan sebenarnya kitab apa sih? Kitab yang menceritakan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ya. Dia akan datang kembali. Dan pada waktu kita datang kembali, kita akan masuk pada kemuliaan Tuhan. Maka ketika kita jadi orang-orang yang masuk pada kemuliaan Tuhan, kita sebenarnya menjadi pemenang di situ. Ya, menang karena keselamatan yang merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita yang percaya, itu disediakan Tuhan, dan kita dikasih mahkota kehidupan, mahkota yang abadi. Untuk setiap iman atau perlakuan iman kita yang kita lakukan disertai perbuatan iman kita, sehingga kita boleh menerima kehidupan yang kekal. Oke. Ya. Nah, itu maksudnya yang mau digambarkan dengan mahkota, yang artinya sebetulnya simbol daripada kemenangan. Mahkotanya apa ya? Mahkota kehidupan, ya, yang dijanjikan Tuhan. Karena siapa bertahan, uji dalam iman, mengasihi Tuhan, maka dia akan menerima mahkota kehidupan. Oke. Pada yang setia, hambanya, yang rendah hati, yang tekun, melakukan pekerjaan pelayanannya, dikasih mahkota kemuliaan. Dikasih juga mahkota kebenaran, ya, ketika boleh mengakhiri pertandingan iman dengan baik, tetap percaya. Itu seperti suatu kehormatan lah. Oke. Tuhan pada kita. Jadi kalau dikatakan bahwa di kitab Wahyu ada seperti itu gambaran daripada satu simbol keabadian yang menunjukkan kita ini menang sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Bukankah hidup ini sebuah pertandingan iman kan? Betul. Ya, dimana kalau kita boleh mendisiplinkan diri kita untuk tetap setia dan mengasihi Tuhan, ya, kita mengikuti seluruh kehendak-Nya. Nah, nanti kita mendapatkan mahkota yang tidak pernah hilang. Ya. Sebagai pemenang tadi. Ya, jadi ini maksudnya. Kenapa kok dalam kitab Wahyu kok banyak kata mahkota? Iya.
Karena ada dasarnya dari situ sebetulnya. Bahwa simbol daripada sebuah kemenangan. Iya. Dalam hal ini tentu kalau karena kita bicara kitab Wahyu, maka sebenarnya gambaran tentang kemenangan iman kita yang dijanjikan Tuhan kepada orang yang percaya. Oke. Ya, saya pikir begitu yang saya jelaskan. Jadi itu hanya simbolisasi aja ya Pak ya, bukan mahkota emas ya. Kalau emas siapa yang tukang pandai besinya ya Pak ya? Tapi nilainya lebih daripada mahkota emas. Karena kehidupan kekal tidak bisa dibeli dengan emas dan perak yang kita punya. Tidak bisa, berapapun kita punya emas dan perak, kalau kita membeli keselamatan dan kehidupan kekal itu tidak pernah bisa. Karena itu hanya anugerah Tuhan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan Anak Tunggal supaya yang percaya padanya mendapat hidup yang kekal. Nah ini cukup menarik Pak ya, betul. Ini cukup menarik ya, bermula dari mahkota ya, mahkota emas pastinya ya. Nah kan juga ada gambaran kerajaan sorga itu kan dari banyak yang cerita itu kan dipenuhi dengan gemerlap seperti emas, perak gitu. Itu apakah juga sebuah gambaran aja Pak? Nah itu sebetulnya kalau kita bicara seperti itu, ya itu hanya sebuah simbol gambaran bahwa ya. Apa sih? Emas simbol apa? Suatu kemuliaan. Iya. Suatu hal yang gemerlapan situ menunjukkan bahwa kita mengalami sukacita yang besar. Ya kan? Orang kalau merasa dirinya orang berada, seperti zaman dulu di Romawi, Yunani, orang-orang kaya, para raja, wah dia memakai aksesori emas segala macam, dipakai semua di situ. Yang menunjukkan kemuliaannya kan? Betul. Jadi itu gambaran di sana bahwa betul-betul kita dimuliakan luar biasa. Ya, tapi tidak dalam bentuk dikasih perhiasan emas sebanyak-banyaknya, nanti kita jadi berat pakai misalnya jubah dari emas apa emas mau tempelin ke kita, wah repot, nanti nggak bisa jalan kita. Betul. Berapa kilo kita. Tempo hari di Indonesia bagian timur ada orang baru pulang dari luar negeri kan. Betul. Ya ada Dan ternyata itu emas bohongan ya Pak ya. Nah iya, ternyata ya gemerlapan kan, membuat orang langsung viral ya. Langsung mata kita tertuju pada yang bersangkutan kan. Wah aneh ini orang luar biasa. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi mahkota itu ya sebetulnya tanda sebuah pahala lah, kalau kita bilang dalam tanda petik pahala, walaupun tidak persis tepat, tapi menunjukkan bahwa itu adalah upah yang Tuhan berikan pada kita atas iman yang kita miliki sampai akhir hayat. Dan luar biasa. Nilainya melebihi emas dan perak. Betul. Yang kita punya. Iya. Dan itu yang harus kita pegang ya Sobat Maestro. Ini sebuah janji yang kekekalan yang harus kita pegang dan jangan tergantikan oleh apapun juga ya. Minggu kemarin saya baru tukar tentang janji itu. Betul di MGM betul. Ada banyak janji di Alkitab, lebih daripada 3.500, ada yang ngomong 5.400, ada yang lebih dari 7.000 mengatakan. Tapi semua janji itu berkaitan dengan apa semuanya? Berkat, kemakmuran, pekerjaan yang bagus, semuanya apa? Itu kan duniawi, yang mengarah ke diri sendiri. Tapi yang terpenting dari semua janji Tuhan apa? Keselamatan. Iya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini kalau dia kehilangan keselamatannya? Itu sebabnya Yesus tidak mau mempercayakan hidupnya pada iblis ketika dia ditawari seluruh dunia. Kalau dia mau menyembah iblis kan? Dalam pencobaan di padang gurun itu. Ya. Itu yang terpenting disuruh. Nilainya luar biasa. Dan kita bersyukur kita dapat mahkota seperti itu yang Tuhan siapkan buat kita.